Ya, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang daya tarik dia yang kalian lihat atau orang lain lihat gitu ya. Jadi otomatis ada kelebihan-kelebihan yang ada di dianya yang mereka lihat gitu ya. Itu atau orang lain lihat atau kalian lihat. Oke, di sini otomatis, saya tarik energinya dia sendiri gitu ya, itu. Ini general reading ya untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Gitu. Oke. Langsung kita readingkan aja di sini ya. Kita shuffle dulu kartunya. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Kita lihat seperti apa dia energinya gitu kan di sini. Daya tarik dia yang kalian atau orang lain lihat. Daya tarik dia yang orang lihat atau kalian lihat ya, tentang dianya otomatis. Oke. Ya. Oke, ini udah kebuka, langsung kita ambil 3 kartu di sini. Ya, daya tarik dia di sini ini ada look to your inner strength. Ini dia orangnya sabar. Orangnya sabar, kuat dalam menghadapi semua proses kehidupan di dianya gitu ya. Itu kalau misalkan dengan kalian ya di sini lebih ke dia sabar untuk menghadapi kalian, mungkin seperti itu. Yang pasti di sini kelebihan di dianya itu atau daya tarik dari dianya ini, orang melihat dia ini sosok yang sabar, yang tenang, mungkin otomatis seperti itu ya. Kuat menjalani proses kehidupan di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada be in the present and dream of the future. Ini untuk si dianya apabila mempunyai impian-impian, dia mempunyai impian besar di sini, dan impian besar ini sering sekali terwujud di dianya gitu ya. Jadi kalau ibaratnya orang ini si dianya ini adalah sosok yang selalu beruntung di kehidupan dia. Karena dia berani bermimpi dan berani mewujudkannya otomatis, karena sering terjadi perwujudannya atau apa yang dia inginkan ini sering terwujud di sini dengan when we dream everything is possible. Ini lebih ke kayak dia mempunyai kata-kata yang kuat di sini tentang ketika kita bermimpi, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi mungkin, akan menjadi kenyataan gitu. Jadi kayak istilahnya dengan mimpi-mimpi ini otomatis kayak dia benar-benar ingin mencapai cita-cita itu, dan dia mengusahakan itu, pada akhirnya ada selalu ada keberhasilan di situ gitu ya. Jadi lebih ke dia berani bermimpi dan mewujudkan yang pada akhirnya menjadi mungkin gitu ya. Karena mungkin dia kayak lebih ke yakin energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada the heart of the matter. Ini dia ini dari segi melihat ya sesuatu hal di alam semesta ini lebih ke cara berpikir atau cara pandangnya ini luas gitu ya. Jadi lebih ke kayak istilahnya mengambil inti daripada proses kehidupan dianya, atau mengambil hikmah dari proses kehidupan di setiap apa yang dia lihat dan dia rasakan gitu. Jadi lebih ke mengambil kebaikan-kebaikannya, mengambil hikmahnya, mengambil positifnya gitu ya. Itu lebih luas cara pandang dia gitu. Energinya seperti itu sih. Jadi kayak ngelihat bahwa yang mungkin di kehidupan dia ini nggak pernah tahu tentang dianya, tetapi dia lebih tahu banyak tentang orang lain gitu.
seperti itu. Lebih ke mengamati sih ya, kalau saya lihatnya lebih ke mengamati orang lain dan lebih banyak yang dia serap dari hikmah-hikmah tersebut gitu. Itu ya energinya. Oke, kita lihat lagi untuk kelebihan di dianya. Oke, ada kartu satu jatuh. Demonstrate love. Ini lebih ke, kalau untuk hubungan asmara, dia lebih ke memberikan tindakannya, tindakan dengan penuh cinta di sini energinya. Jadi kayak istilahnya nggak mau memberikan kata-kata yang tidak ada pangkal ujungnya gitu ya. Dia lebih ke memberikan tindakan nyata, tindakan real. Kalau misalkan orang lain meminta bantuannya, it's okay, dia akan membantu dengan tindakannya, bukan dengan kata-kata doang gitu. Energinya seperti itu sih, lebih ke memberikan tindakan gitu ya energinya. Oke, kita lihat lagi satu lagi ya. Satu lagi, kalau di hubungan asmara ini dia lebih ke bisa melihat banyak tentang kalian gitu. Itu mengamati gitu ya, dan mengamati dengan sabar gitu kan energinya, baru memberikan tindakan. Kalau misalkan ada masalah ya otomatis dia lebih ke mendengarkan dulu ya, itu baru menjawab gitu ya, baru memberikan solusi. Oke, kita lihat kartu ini. Oke, ini ada slow down ya, otomatis di sini dia lebih ke orangnya tenang gitu ya, orangnya tenang, orangnya lebih ke nggak memberikan energi yang membabi buta gitu, enggak, lebih ke energinya menghadapi suatu masalah, karena tadi juga sabar orangnya ya, menghadapi suatu masalah itu ya dengan penuh ketenangan gitu. Lebih ke mungkin kalau misalkan ada masalah nih, misalkan kalian ini yang mencecar dengan kata-kata yang banyak gitu kan, itu, tetapi dia lebih ke mendengarkan dulu. Setelah kalian berhenti berbicara ya, berhenti untuk mengungkapkan semuanya, baru dia memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih ke memberikan energi yang santai tetapi pasti gitu ya, energinya seperti itu sih ya. Oke, kita lihat lagi daya tarik dia di mata kamu dan di mata orang lain. Oke, itu ada satu kartu jatuh, sebentar kita ambil lagi. Oke, di sini ada pay attention to the red flag. Ini kayak ada energi di dianya yang mungkin ada rasa ragu-ragu gitu ya, ada keraguan di hati dia. Mungkin dengan kalian bisa juga ya, dia ngerasa ada keraguan di sini, tetapi lebih ke dengan memberikan energi kesabaran, lebih ke memberikan energi yang tadi saya reading gitu ya. Di sini keraguan-raguan ini otomatis bisa langsung cepat untuk mengolah di proses dianya, di hati dianya, bahwa setelah melewati proses di perasaan dia ya ada energi keyakinan di dianya gitu, yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin gitu, energinya seperti itu ya. Jadi kayak lebih ke menepis ya, menepis keraguan dan lebih memilih untuk memberikan keyakinan gitu, energinya seperti itu sih ya. Karena ragu-ragu itu kan, kalau menurut Islam ya, ragu-ragu itu adalah perbuatan setan kan gitu ya. Itu jadi apapun itu di saat dia ada keraguan, lebih memilih untuk meninggalkan itu dan lebih ke memberikan energi yakin. Dan kemudian di sini ada chemistry. Ini kalau hubungan dengan kalian ya, ini otomatis ikatan batin atau chemistry di hubungan kalian sangat kuat. Dan mungkin dengan energi ini
ini kalian mungkin ada kesamaan dari kelebihan-kelebihan yang ada di dianya, karakter, sifat atau apapun itu ya. Itu jadi ada banyak kesamaan di kalian gitu. Yang otomatis yang saya reading ini bisa juga ini energi kalian yang saya tarik di sini yang orang lain lihat atau dia lihat gitu ya dengan energi chemistry ini. Yang pasti di sini lebih ke dia memberikan tindakan di segi apapun itu lebih memilih dengan hati ya. Itu kayak ada daya tarik tersendiri dari hati dia gitu. Yang orang lain lihat atau kalian lihat ini, dia kayak seperti mempunyai magnet yang ada di tubuhnya dia gitu ya. Itu magnet yang kuat yang menarik energi orang lain atau energi dari kalian untuk selalu berada di perasaan kalian, selalu ada hubungan dengan dianya gitu ya, seperti itu. Kayak ada daya tarik tersendiri yang dia punya gitu, yang kalian pun tidak tahu gitu. Istilahnya kayak seperti apa ya? Dia tuh kayak mempunyai magnet hati gitu ya, magnet hati. Jadi mudah untuk menarik perasaan-perasaan orang lain untuk berada dalam energi dia gitu, seperti itu ya energinya. Jadi ada ada daya tarik atau magnet dari dalam hatinya yang kuat untuk berada di hati dia gitu ya. Otomatis ini ada inner strength-nya, ada kesabarannya, kemudian ada inner beauty-nya gitu ya. Itu dari perasaan di sini, perasaannya lebih ke bisa menarik energi orang lain gitu ya. Itu, dan kalian pun juga tertarik karena hatinya dia mungkin ya, kebaikan-kebaikan dia mungkin ya, seperti itu. Oke. Healing family issues. Kalau misalkan ini permasalahan di keluarga kalian ya, dia otomatis menyelesaikan permasalahan ini ya dengan kekeluargaan gitu ya. Dia nggak mau dengan cara yang istilahnya berpisah gitu, nggak, lebih ke menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan gitu. Energinya seperti itu sih orangnya ya. Jadi nggak mau berkonflik nih kalau saya lihatnya dia. Itu ya. Dan ini lebih ke dia mencari solusi atau jalan keluarnya gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga gitu. Atau dia lebih ke seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahan di keluarga gitu ya. Itu. Atau apa ya, istilahnya lebih ke yang bisa memimpin, yang bisa membimbing, yang bisa ya kalau ada masalah keluarga dia lebih bisa mengatasi gitu ya, orangnya seperti itu sih. Itu oke. Ya, ini orang mempunyai value ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Ya. 2 kartu. Flood. Ini dia ini penuh dengan rasa kangen, rasa rindu. Mungkin kalau dihubungan dengan kalian mungkin dia sering kangen, sering rindu dengan kalian gitu ya. Sering ketemu dengan ingin ketemu dengan kalian, atau orang lain melihat dianya atau kalian melihat dia ini kayak selalu ingin ketemu, selalu ingin ada kebersamaan gitu. Di saat jauh sedikit, di saat jauh sebentar, kalian ada rasa kangen, rasa rindu di dianya karena mempunyai value, mempunyai inner beauty yang kuat, chemistry kuat di kalian juga gitu. Jadi lebih ke ada ketertarikan dari hati ya. Namanya kangen, rindu, ingin ketemu, 5 menit nggak ngomong, 5 menit nggak bicara. Kalian pengen istilahnya berbicara ke dianya meskipun hanya
sepatah dua patah kata gitu ya, seperti itu. Dia ini sosok yang kalau bahasa Jawanya ngangenin, nah gitu ya, orangnya seperti itu, yang mungkin punya kelebihan-kelebihan di dianya ini yang bikin kalian kangen gitu ya. Dia sosok yang ngangenin, yang dirindukan kalian, dirindukan banyak orang, mungkin seperti itu ya, karena mempunyai inner beauty tadi gitu kan. Gitu. Dan di hubungan kalian ini kayak cinta pada pandangan pertama, mungkin seperti itu ya. Itu. Dan karena di sini chemistry ya, mungkin dia juga sering kangen ke kalian gitu kan ya. Itu kalian jauh sedikit, kalian nggak memberikan komunikasi ke dia sebentar saja, itu kayak kangennya menggundung gitu. Seperti itu ya. Oke ya, bagus sih. Kemudian di sini ada give your relationship a chance. Ini partner kerja kalian juga bisa ya. Itu partner kerja ini bukan berarti kalian sama-sama dalam pekerjaan, enggak, mungkin bisa juga seperti itu, tetapi lebih luasnya di sini si dianya ini lebih ke dengan kalian ini kayak searah gitu ya, searah, satu tujuan, itulah yang istilahnya menjadi partner pekerja, partner hubungan kan gitu, sejalan dalam prinsip, sejalan dalam pencapaian tujuan gitu ya, itu energinya gitu sih. Yang pasti misalkan kalian ingin hubungan kemana, dia sosok yang bisa mengimbangi kalian, sosok istilahnya kalau di hubungan ya ini memang pasangan kalian gitu, yang menginginkan untuk kalian mempunyai satu tujuan yang sama gitu ya. Dan kalian bisa, karena ini chemistry, energi kalian sama di dia. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, 2 kita lihat lagi. Saya ambil 5 kartu di sini. Oke, satu lagi. Ada, ambil nggak nih? Banyak ya, nggak apa-apa ya, saya ambil sekilas saja. Oke. Oke, ini dulu. Dia ini sosok yang siap nggak siap dia harus memberikan kebahagiaan ke orang lain gitu ya. Itu jadi istilahnya dia berani berkorban di sini orangnya ya, berani berkorban untuk orang lain atau untuk kalian, agar kalian ini bisa mendapatkan kebahagiaan dari dianya, atau bisa, yang pasti bisa bahagia gitu ya. Itu dia sosok yang berani berkorban di sini untuk kebahagiaan orang lain ya, seperti itu. Dan dengan cara memberi inilah dia lebih ada kebahagiaan sih kalau saya lihatnya ya, seperti itu. Energi dianya ini, karakternya seperti itu. Dan di sini ada kompas, ini dia ini sosok yang mempunyai tujuan yang pasti ke depannya ya, itu. Mempunyai tujuan yang pasti, dan dia ingin mewujudkan tujuan tersebut, dan biasanya kesampaian karena ini arah yang tepat ya. Dia mempunyai arah yang tepat, arah yang fokus di kehidupan dia. Dan kemudian di sini ada the book ya. Ini dia sosok yang pinter, sosok yang cerdas di sini gitu kan. Kalau di hubungan asmara ya dia mengamati dulu, mengamati dalam hubungan seperti apa, bagaimana gitu kan. Itu yang kayak dia ini sosok yang misalkan melihat kalian nih, melihat kalian ini sosok yang tertutup ya, dia mengamati dari ketertutupan kalian gitu. Otomatis dia ngelihatnya dari hati ya, gitu. Dari insting, intuisi, feeling gitu kan, energinya seperti itu. Lebih ke mengamati dulu baru memberikan tindakan gitu energinya. Yang pasti dia sosok yang cerdas
di sini ya, ilmunya banyak gitu kan. Dari segi kepandian secara formalitas juga bagus ya itu. Dan dari segi kecerdasan dalam mengolah kehidupan juga pinter. Yang pasti di sini orangnya pendiam, orangnya misterius gitu. Dengan diamnya dia, dengan misteriusnya dia ini lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman yang dia serap, tetapi nggak diomongin ke orang lain gitu ya. Lebih ke istilahnya lebih ke dia banyak tahu tetapi nggak mau banyak ngomong gitu. Orangnya seperti itu. It's okay. Kemudian di sini ada stok. Ini kalau dihubungan dengan kalian ya, ini lihat ya, burung bango yang satu memberikan ini ya tempat atau sarang, membuat sarang, dan ini pasangannya ya, otomatis dia menginginkan untuk hubungan dengan kalian ini ada kebersamaan, kebersatuan dalam satu rumah yang aman, nyaman gitu ya. Itu, dan ada kebersinaran, otomatis ada semangat di dianya gitu energinya. Yang pasti di sini sosok yang bertanggung jawab ya, sosok yang bertanggung jawab ke pasangan gitu. Energinya seperti itu, dan dia sosok yang nggak pelit di sini ya, gitu sih energinya. Otomatis sayang dengan pasangan ya energinya. Ini di hubungan kalian ini entah orang baru atau orang lama yang datang, yang ada di kalian. Yang pasti dianya ini kalau misalkan dia orang lama yang mempunyai energi baru di dianya untuk kalian gitu ya energinya. Kalau ini orang baru ya otomatis dia sosok yang bertanggung jawab di sini karena membuat rumah untuk pasangan ya itu. Dan ini ada sinar matahari nih. Yang pasti ini dia adalah sosok yang memberikan semangat untuk kalian ya. Memberikan jalan keluarnya, jalan terangnya untuk kalian gitu. Mulanya seperti itu. Ada two face ya, bukan face aja gitu, tapi two face. Di sini lebih ke dia mempunyai dua energi nih ya, energi bulan dan matahari. Jadi dia bisa menyeimbangkan antara perasaan dan tindakan gitu ya itu. Jadi inner beauty-nya keluar karena ini terpancar kebersinaran dari dalam hati dia itu ya, energi bulan dan matahari. Dia mempunyai energi feminin dan maskulin di sini. Gitu ya. Yang pasti mempunyai inner beauty nih kalau saya lihatnya, dan orangnya semangat. Itu sih kelebihan dianya ya. Jadi dia bisa misalkan kalian nih, kalian sosok seorang wanita atau feminin, dia lebih istilahnya bisa tahu menyelami untuk perasaan-perasaan kalian gitu energinya. Dan kemudian di sini ada rider, ini dia memplanningkan sesuatu atau ingin merealisasikan planning-planning yang ada di dia ini lebih ke satu persatu, itu pelan tapi pasti. Dan dia sosok yang bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan di kehidupan kalian atau kehidupan orang lain atau untuk dianya sendiri. Yang pasti di sini dia lebih ke kalau sudah mempunyai ide, strategi atau cara itu langsung dia eksekusi gitu ya. Langsung dia berikan tindakan agar menjadi realita. Itu orangnya seperti itu. Ya, oke. Gentleman. Ini sosok yang tegas ya. Dia ini sosok yang tegas, yang kuat. Dari fisik juga kuat ya, itu. Dari karakter orangnya tegas. Ya, mungkin sedikit otoriter gitu kan. Tetapi otoriternya ini karena mempunyai prinsip ya. Bukan dibuat-buat, bukan dibikin-bikin, enggak, tetapi lebih ke karena kalau ini dia seorang laki-laki ya, seorang maskulin, otomatis ini memang dituntut untuk si dianya memang tegas gitu kan. Namanya seorang laki-laki itu kan harus tegas gitu kan. Jadi pasangan juga nggak
nggak boleh menginjak-injak dia gitu kan, seperti itu, lebih ke situ sih ya energinya. Mungkin ini bos kalian atau suami kalian mungkin ya, kalau ini dianya ini seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan yang mempunyai karakter ini, dia perempuan tapi tegas orangnya gitu kan. Dan mungkin dia juga bos kalian atau pemimpin kalian atau atasan kalian gitu ya. Itu. Kalau orang lain melihat dia ini kayak seperti dilihat aja sudah keder gitu ya. Kalian melihat dia ini sudah kayak keder, sudah kayak apa ya istilahnya, ada rasa gimana gitu. Gimana gini, istilahnya kayak dia ini sosok yang berkarisma ya, itu wibawa gitu kan, mempunyai wibawa, mempunyai karisma. Jadi orang lain mau gimana tuh sungkan dengan dia gitu kan. Itu ya energinya. Ya baguslah energinya. Warna coklat. Apa ada hubungan dengan kalian dengan warna coklat? Ya mungkin sosok yang berseragam coklat di karirnya mungkin ya, apapun itu. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat ya. Oke. Ya. Loncat ke bunga. Knight of Wands. Ini dia kalau mempunyai planning ya, itu tadi kan planningnya satu persatu dijalani gitu. Dan ini saat ini dia mempunyai planning yang sudah dia jalani. Apapun itu ya, mungkin dengan kalian bisa juga. Atau mungkin planning-planning yang ada di kehidupan dia, dan ini dia benar-benar ingin merealisasikan planning yang ada di dianya gitu ya. Energinya seperti itu. Yang pasti dia punya banyak cara, tetapi cara-cara ini harus dia fokuskan ke kehidupan dianya ini satu persatu untuk merealisasikan gitu ya energinya. Pinter sih ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, ini dia stabil ya, stabil dari semua kehidupan dia, entah dari karir, keuangan, bisnis, usaha, atau di hubungan asmara. Mungkin dengan kalian ini ada hubungan dan kalian stabil, baik-baik saja, it's okay, nggak masalah gitu kan. Itu. Atau dia bisa membalancing atau menstabilkan hubungan dengan orang lain gitu kan, seperti itu ya. Bisa adaptasi lah orangnya gitu energinya. Oke. Ya. Oke. Eight of Pentacles. Ini kalau dia di segi karir, dia orang yang fokus untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Itu sih ya. Lebih ke ya tujuan di dianya, di semua aspek kehidupan ini, kalau memang dia fokus ke situ ya dia fokusnya ke situ dulu. Misalkan di karir ya dia karir dulu, misalkan di hubungan asmara dia fokus ke hubungan asmara gitu. Pemikirannya itu nggak bercampur aduk, dia lebih ke oke, kalau saat ini dia komunikasi dengan kalian nih, otomatis kan dengan hubungan gitu kan, otomatis yang dia bicarakan ya tentang hubungan dengan kalian gitu. Kalau pembicaraan dengan kalian tentang karir, keuangan ya itu yang akan dibicarakan gitu. Jadi ada kefokusan dianya untuk menghadapi kehidupan gitu ya, energinya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, kalian LDR ini ya, ini hubungan kalian ini beda kota, provinsi, atau negara mungkin seperti itu. Yang pasti kalian jauh, dan di sini energinya di dianya ini dia menginginkan untuk kedepannya dengan kalian ini ada satu tujuan yang sama, atau mungkin dia akan datang ke tempat kalian ya, ingin menemui kalian mungkin seperti itu.
Yang pasti ada pemikiran-pemikiran di dianya untuk ada yang dituju ke depan untuk kehidupan bersama kalian. Mungkin kalau ini hubungan asmara dengan kalian, kalau dengan orang lain atau di kehidupan dianya, ya ini dia sosok yang jauh dari kalian, atau mungkin dia merantau ya, ingin mencapai tujuan yang dia inginkan gitu. Yang pasti dia ini lebih ke seseorang yang sudah bisa move on dan dia ingin mencapai untuk tujuan kedepannya gitu ya. Itu orangnya lebih ke optimis sih energinya ya. Dia mempunyai kelebihan itu. Mempunyai kelebihan-kelebihan bahwa kehidupan dianya adalah sekarang dan masa depan. Gitu ya. Energinya seperti itu. Lebih ke berpikir untuk kemajuan-kemajuan ke depan sih energinya. Oke. Kita lihat lagi cara berpikirnya itu jauh gitu ya. Itu dia otomatis mempunyai tujuan-tujuan ke depan. Dan di sini ada Eight of Wands, ini ada planning yang tadi kan merealisasikan satu tujuan, planning gitu ya. Cuman di sini ada planning yang belum ada, planning yang belum terrealisasi, dan ini lebih ke dia lebih ke menyusun ya. Misalkan ada planning atau rencana ke depan yang ingin dia tuju, ingin dia capai, ya otomatis ini disusun dulu satu disusun dulu, baru merealisasikannya itu ya satu persatu. Planning itu terrealisasi dulu satu, kemudian yang satu lagi kayak gitu ya. Itu energinya. Yang pasti di sini biasanya banyak planning yang dia susun, dan lebih ke ada keberhasilan sih dari planning yang dia ada di dianya gitu ya. Itu karena dia ingin mewujudkan secara real sih. Kalau misalkan tadi ya ada Rider, ada Knight of Wands, kemudian ini ada Eight of Wands, yang mana di sini istilahnya lebih ke ada planning, dia pintar untuk merealisasikan planning tersebut. Oke, kita ambil gini, Queen of Pentacle. Dia ini kalau dia entah ini dia feminin atau maskulin, tetapi dia mempunyai energi atau mempunyai kelebihan yang mana dia ini sosok yang setia ya, bertanggung jawab di sini sebagai teman ya, bisa menempatkan sebagai teman juga gitu ya, menolong ya, suka menolong, membantu gitu kan. Itu suka memberikan kebahagiaan ke kalian, atau dengan tindakan-tindakan cara mengungkapkannya, memberikan hadiah, kado ya, atau barang-barang berharga, mungkin seperti itu. Dia ini sosok yang lembut tetapi tegas. Ini hampir sama dengan ini tadi ya, apa tadi, oke, dengan Two-Faced ini ya. Itu jadi mempunyai dua energi di sini ya. Itu lembut tetapi tegas. Kalau misalkan dia laki-laki ya, dia sosok yang tegas tetapi mempunyai hati yang lembut gitu. Jadi ya misalkan memimpin ya orangnya baik gitu ya, baik hati. Keibuan, kalau yang seorang laki-laki ya kebapaan gitu. Yang pasti dia mempunyai karir, keuangan, bisnis, usaha yang mapan di sini karena sudah mencapai Queen ya, Queen of Pentacle. Energinya seperti itu ya. Warna hijau, perempuan yang mempunyai warna hijau, mungkin dia dilihat orang lain ini sosok yang apa namanya ya, yang memberikan keberlimpahan, mungkin seperti itu ya, ke kalian, mungkin seperti itu, bisa juga. Oke. Nah, kenapa saya ambil lagi? Oke ya, dah ini pasangan kalian saya. Ya. Karena tadi ada Queen of Pentacle sama ini keluar King of Pentacle. Jadi kalian ini ketemu dengan sosok yang sefrekuensi dari segi
tadi ada chemistry juga gitu ya. Itu sosok yang sefrekuensi, yang banyak kesamaan di kalian. Kalau dia ini sosok laki-laki ya dia tadi ya ini juga tadi ada gentleman ya, dan ini King of Pentacle ya, it's okay. Kalian berhubungan dengan sosok laki-laki yang memang dia sosok yang tegas, berwibawa, berkarisma, dewasa orangnya ya. Itu cara pandangnya luas dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, mapan di sini ya. Itu karena tadi dia fokus kan ya untuk energinya. Itu yang pasti di sini tadi juga ya saya bilang ada karakter sedikit otoriter, iya ya itu, tetapi bukan yang otoriter yang gimana, karena memang dia adalah sosok pemimpin, jadi ya harus bisa memimpin bawahannya. Kalau dia seorang yang maskulin, seorang laki-laki ya. Kalau dia seorang perempuan ya ini otomatis dia mempunyai karir, keuangan, bisnis usaha yang mapan gitu ya. Itu sih, dan dia sosok yang bertanggung jawab ke bawahannya. Itu sih. Orang lain melihat dianya ini sosok yang berkarisma, ada wibawa, bisa menghandle keuangan gitu kan, menghandle karir, keuangan, bisnis usaha, dan menghandle hubungan asmara juga gitu ya. Itu karena dia sudah melewati proses kehidupan yang lama. Jadi banyak pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran yang ada di dianya. Jadi kalau misalkan memimpin itu ya pinter gitu kan, seperti itu ya energinya. Oke, kita lihat zodiaknya. Wow, ada satu. Meditate and contemplation, energinya Pisces. Mungkin dia ini berzodiak Pisces, bisa juga ya. Itu yang otomatis kelebihan-kelebihannya di tentang hal itu ya. Itu yang pasti ada dia ini sosok yang suka bermeditasi ya, suka berdoa ya, sering sering berdoa, doanya sering terkabul gitu tadi ya. Ada impian-impian juga gitu kan. Pisces ini energinya ya, dan ada keberlimpahan juga. Ini saya ngelihat ikannya. Ikan itu kan istilahnya simbol dari keberlimpahan ya. Itu two face ini simbol dari keberlimpahan. Jadi ya dia ini sosok yang selalu ada keberuntungan, selalu ada keberlimpahan ya, keajaiban, keberkahan gitu. Jadi sosoknya lebih ke banyak keajaiban yang ada di kehidupan dia ya. Kalau orang Jawa bilang orang yang selalu bejo gitu. Itu energinya ya. Karena banyak doa. Ini istilahnya orangnya ini fokus ke Tuhan ya, fokus ke Tuhan. Zodiak Pisces keluar. Kita lihat lagi. Oke. Conclusion within reach. Oke. Ini kayak istilahnya perubahan ya. Di kehidupan dia ini ada proses perubahan yang dulunya mungkin pernah melewati kehidupan yang naik turun gitu kan, seperti itu. Kehidupan yang nggak mudah, tetapi di setiap perubahan kehidupan dia ini selalu bisa gitu ya. Itu selalu ada perubahan yang lebih baik gitu energinya. Dianya seperti itu sih. Di kehidupan dia ini lebih ke banyak perubahan, dan itu memberikan suatu
hikmah di kehidupan dianya dan lebih kuat lagi gitu kan, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dewasa, orangnya seperti itu ya. Dan ini memang istilahnya untuk sosok dianya ini ya, kedepannya otomatis akan ada kebaikan-kebaikan yang dia dapat dari apa yang dia lakukan di masa lalu, dari kebaikan-kebaikan dianya gitu kan. Otomatis perubahan yang lebih baik, otomatis kan dia sudah melewati proses nggak mudah tetapi bisa, banyak yang dia berikan ke orang lain tadi ya, itu energinya membahagiakan orang lain tanpa mempedulikan diri sendiri, mungkin seperti itu ya. Itu yang pada akhirnya mendapatkan hasil dari perbuatan yang dia dapat di perubahan kehidupan dianya gitu, yang mungkin masa depan nantinya dia akan mendapatkan hasil seperti apa yang dia perbuat di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dan dia lebih ke mendapatkan hasil yang lebih baik gitu kan dari perubahan dia. Oke. Gemini, zodiak Gemini ada di sini ya, communication SK. Ini kuncinya adalah komunikasi. Dia ini sosok yang pintar berkomunikasi, dan kuncinya adalah komunikasi ya saya. Misalkan kalian ada permasalahan di hubungan asmara, otomatis komunikasi yang kalian butuhkan di sini. Dan dia istilahnya meminta untuk kalian lebih ke oke, berikan komunikasi dong gitu ya. Itu dia membutuhkan komunikasi di sini, dan dia pintar untuk berkomunikasi. Oke, di sini ada win-win outcome is forecast. Ini Libra, zodiak Libra ada di sini. Ini ada win-win solution, ada solusi kemenangan, ada solusi keberhasilan, ada jalan keluar dari apa yang ada di energi dia gitu ya. Misalkan ada permasalahan atau ada komunikasi dengan kalian ya, ini dia sosok yang selalu memberikan solusi, selalu memberikan jalan keluarnya gitu kan, mencari jalan keluarnya bersama agar komunikasi di kalian ini ada goalsnya, ada hasilnya, ada solusinya gitu. Dan dia adalah sosok yang suka memberikan solusi ke orang lain ya. Itu kalau misalkan ada masalah gitu ya, itu pintar untuk memberikan solusi ke orang lain gitu ya. Dan dia ini sosok yang sosok yang selalu ada jalan keluarnya kalau misalkan ada masalah ya. Seperti tadi sih ada conclusion ini tadi ya. Itu yang pasti ada pertimbangan, ada energi di dianya yang seimbang antara pikiran dan perasaan gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusinya gitu. Seimbang ya, ini orangnya seimbang dalam kehidupan antara perasaan dan pikiran. Itu di kehidupan juga seimbang. Kalau di hubungan asmara dengan kalian ya orangnya seimbang, bisa menyeimbangkan diri atau pintar beradaptasi lah ya, energinya seperti itu. Dan kehidupan dengan kalian ya seimbang. Ini kalau dengan pasangan ya memilih untuk pasangan yang seimbang dengan dia gitu. Energinya seperti itu. Seimbang di sini bukan berarti harus seimbang dari yang orang lain pikir materialistis atau gimana, enggak, tapi dari perasaan dia ya. Libra itu kan perasaan ya, dari perasaan dianya itu lebih ke kalau enggak seimbang ya akan susah gitu kan. Tapi kalau seimbang sama dalam pemikiran dan perasaan ya it's okay, ayo kita jalan kan gitu ya. Oke. A new start is coming, awal yang baru datang. Oke, ini perubahannya tadi istilahnya. Ini perubahan ke depan, awal yang baru yang datang ini ya otomatis hal-hal yang baru yang akan datang yang dia inginkan ya, yaitu ada keberhasilan gitu kan energinya. Yang pasti dia menginginkan untuk hal-hal baru ke depannya lebih baik lah ya energinya. Seperti itu. Tuh new moon berarti belum
Itu bukan zodiak ya. Oke, di sini Aquarius muncul. Show the world the real you. Ini ya, dunia akan menunjukkan siapa dia. Jadi istilahnya di sini lebih ke nanti dia ada saat dimana kedepannya ya, kedepannya ini orang lain akan melihat dia secara real seperti apa. Jadi ada keberhasilan-keberhasilan yang ada di dianya ini akan orang lain lihat gitu. Ya, seperti itu sih. Keberhasilan dari segi kehidupan dia ya, mungkin di karir keuangan, bisnis usaha, atau di hubungan asmara, mungkin ada pernikahan di dianya ya, itu mungkin dengan kalian ya, atau mungkin dengan orang lain bisa juga ya. Yang pasti di sini si dianya ini kayak menunjukkan ini loh saya gitu. Bukan dengan kesombongan, tetapi lebih ke semesta ini kayak menunjukkan bahwa ini loh dia, kelebihan dia tuh ini gitu, kebaikan-kebaikan dia tuh ini, dan dia bisa menjalani proses kehidupan seperti ini dengan tadi ya, inner strength tadi ya, dengan kuatnya dia, dengan kesabarannya dia. Itu kayak Tuhan ini memberikan, menunjukkan ke orang lain, orang lebih banyak di lingkungan dianya bahwa ini loh sosok yang kalian lihat selama ini nih orangnya seperti ini, mempunyai kelebihan-kelebihan seperti ini gitu ya. Itu jadi ada saat dimana Tuhan itu mengangkat derajat dia, yang orang lain mungkin menganggap dia bukan apa-apa gitu. Dan Tuhan yang mengangkat derajat dianya gitu. Jadi orang lain itu ngelihat dengan realita bahwa karena dia ini sosok yang fokus ke Tuhan gitu kan, otomatis ya di sini Tuhan mengangkat derajat dia lagi, yang tadinya roda berputarnya itu dari bawah, dia Tuhan memutar lagi, kemudian ke atas, kemudian ke nyampe ke puncaknya, dan ya Tuhan yang menunjukkan itu gitu. Energinya seperti itu sih ya. Yang pasti ada keajaiban-keajaiban di dianya otomatis ya dengan energi ini. Wow, merinding saya membaca ini, energi ini tentang dia ya itu. Karena dia melewati proses yang gak mudah di masa lalu. Mempunyai mencari jalan keluarnya, mencari cara harus seperti apa di kehidupan dia. Pada akhirnya dia ada keberhasilan tadi ya, dengan win-win solution tadi, win-win outcome tadi juga gitu. Ya itu memang karena Tuhan menghendaki dia berproses di kehidupan di alam semesta ini seperti ini, dan saat inilah nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang baru datang, yang mana ini adalah orang banyak melihat tentang dianya di alam semesta ini seperti apa gitu ya. Itu kenyataan dia seperti apa, dan ya memang Tuhan yang menghendaki, karena ini proses di alam semesta itu kan Tuhan yang mengatur semua gitu ya. Itu wow. Oke. Ya. Oke, itu semua sudah. Kita lihat untuk pesan. Untuk pesan, ini pesan saya. Itu kan energi dia ya, kelebihan-kelebihan di dianya ya. Pesannya untuk kalian ya, ini otomatis kan pesan untuk kalian saya ambil itu. Atau bisa juga untuk dia, yang pasti ini saya ambil pesan di sini untuk kalian mungkin ya. Call to action. Commander Star. Di sini oke. Di sini lebih ke menjalani apa yang dikatakan. Jadi istilahnya gini, kalau ini untuk kalian ya, kalau ini untuk kalian, kalau ini tadi kan dianya ingin ada komunikasi gitu kan.
Kalau memang komunikasi di kalian ini mungkin ada kendala, ya it's okay, kalian berikan komunikasi balik ke dia gitu, atau membuka komunikasi ke dia gitu ya. Itu. Ya. Energinya seperti itu. Dan ini komunikasi yang istilahnya yang secara real kalian berikan gitu ya energinya. Itu sih. Berikan komunikasi di kedua belah pihak ya. Oke, kita ambil lagi pesan untuk kalian. Sacred Self, the Shekinah. Oke, ini ya, ada express you give. Ekspresikan kebahagiaan kalian. Dia ini kan sosok mempunyai kelebihan-kelebihan seperti tadi ya. Kalau memang kalian bahagia dengan seseorang ini, ekspresikan perasaan kalian gitu. Istilahnya nggak usah malu-malu lagi lah gitu ya. Karena dia juga sosok yang istilahnya tadi ya, ada tujuan ke depan, otomatis mungkin dia ingin menuju ke kehidupan kalian gitu kan. Itu memberikan kebahagiaan ke kalian ya. Kalau kalian suka, sama-sama suka ya kenapa enggak gitu energinya ya. Otomatis di sini lebih ke saling mengekspresikan perasaan kalian dengan penuh kebahagiaan, karena dia ini sosok hadiah untuk kalian ya gitu. Atau kalian adalah hadiah untuk si dianya, bisa juga seperti itu ya. Dan di sini ada dance to the sacred rhythm of life, lebih ke berikan kebahagiaan untuk kehidupan kalian ya. Ini sosok yang bisa membahagiakan kalian lah kalau saya lihatnya ya. Dan kalian juga sosok yang membahagiakan dianya gitu. Berikan kebahagiaan untuk hubungan asmara kalian ya. Happy aja lah say gitu ya. Oke, kita lihat lagi pesannya. High learning. Oke, kalian ini sosok yang sudah banyak pengalaman ya, banyak pengalaman, sosok yang dewasa, bijak, matang, dan dianya pun juga sama energinya kan gitu ya. Ya otomatis kalau misalkan ada masalah ya selesaikan dengan dewasa, selesaikan dengan bijak gitu kan. Itu ambil hikmahnya aja kalau misalkan ada masalah gitu kan. Jangan memperpanjang masalah, lebih tepatnya gitu ya energinya. Oke ya, satu lagi ya, humanity and benevolent. Stay calm, santai ya say, jangan tergesa-gesa gitu. Istilahnya di sini lebih ke jangan memaksa lah ya gitu, jangan memaksa, lebih ke berikan yang energi yang santai, tenang, damai gitu kan. Berikan kebahagiaan aja di setiap komunikasi gitu ya. Itu dan di sini ada trust the good in yourself and other. Ini lebih ke yakin memberikan energi baik di kehidupan kalian ya. Berikan energi positif di kalian sendiri gitu kan. Tenang aja di sini. Di sini ada see the light in the world. Lebih ke lihat sinar yang ada di muka bumi. Jadi lihat yang baik-baik di dianya, atau kalian berikan energi positif aja di hubungan di kalian ini gitu kan. Karena kelebihan-kelebihan yang ada di dianya seperti itu, otomatis si dianya ini memberikan sinar di kehidupan kalian di alam semesta ini gitu ya. Dia ini sosok yang memberikan cahaya untuk kehidupan kalian di sini. Maka lihatlah itu. Jangan melihat negatifnya gitu kan. Yang pasti kan ada sisi negatifnya juga ya. Dia kelebihannya seperti ini, tetapi ada sisi negatifnya juga kan gitu. Jadi lebih ke lihat kebersinaran dia gitu kan. Lihat kebaikan-kebaikan dia. Lihat positifnya dia. Tenang aja, santai aja, bahwa
nanti akan ada kebersinaran di hubungan kalian di alam semesta ini dengan saling memberikan kebersinaran bersama gitu kan, seperti itu ya energinya. Oke. Faith, yakin aja ya, yakin, karena dia penuh dengan keyakinan orangnya tadi ya, orangnya yang ragu-ragu tetapi lebih memilih untuk enggak ragu-ragu lagi dan lebih keyakin karena Tuhan gitu kan, karena energi dianya ini energi positif, jadi lebih ke dia kalau ragu-ragu dia lebih ke fokus untuk meminta keyakinan ke Tuhan gitu, dan itulah yang dia dapat. Maka di sini diharapkan untuk kalian juga yakin juga di hubungan dengan dianya gitu energinya ya. Itu karena dia kebersinaran itu dia dapatkan dari Tuhan ini ya, ada kebersinaran di atas kepala itu kan. Itu sih. It's okay. Ini apa namanya? Pesannya untuk kalian dan untuk si dianya mungkin seperti itu bisa juga. Ya, itu hasilnya. Oke ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ambil hikmahnya aja di sini gitu kan. Itu ya. Ambil positifnya. Ambil pencerahannya gitu. Itu ya. Dan ini saya lihat energi kebaikan-kebaikan yang ada di dianya yang kalian lihat atau orang lain lihat gitu ya. Itu. Oke, itu saya rasa cukup ya. Kalau kalian menginginkan untuk reading per zodiak dan semua aspek kehidupan, kalian bisa ikuti channel saya yang pertama yaitu Dewi Ratna. Kalau di sini ini channel saya yang kedua yaitu Love Reading. Ini khusus untuk hubungan asmara, di sini saya reading gitu kan. Itu ya. Dan general gitu. Ya, itu. Kalau kalian ingin per zodiak ada di channel saya yang pertama yaitu Dewi Ratna gitu ya. Itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi dan lebih banyak memberikan kebermanfaatan ke kalian kalau kalian membutuhkan di sini gitu ya. Itu ya, ya saya rasa cukup ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.